Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Xmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa penuh keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini kami Keluarga Xmut ingin berbagi cerita tentang kondisi perawatan tanaman porang. Ya, pentingnya perawatan tanaman porang ketika porang memasuki masa pertumbuhan seperti ini ya teman-teman. Ini dari bibit umbi, terus kemudian ini bibit katak super, ini dari bibit spora teman-teman, tunasnya masih kecil-kecil segini. Nah, yang ingin kami bagikan ceritanya di pagi hari ini ya, yaitu tentang perawatan tanaman porang yang memasuki masa pertumbuhan ya. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan selain pemupukan yang kita lakukan rutin berkala terukur ya, yaitu melakukan pembersihan gulma teman-teman ya. Sebab karena gulma ini bisa merusak perkembangan tanaman porang kita, merusak dalam artian menghambat dalam di sini ya teman-teman. Karena apa? Gulma-gulma meskipun yang kecil-kecil seperti ini ketika mereka tumbuh berdekatan dengan tanaman porang kita, perakarannya dia akan ikut menyerap nutrisi unsur hara yang ada di dalam tanah yang seharusnya itu bisa dipakai fokus untuk pertumbuhan tanaman porang kita. Tapi karena ada gulma-gulma seperti ini ya teman-teman, akhirnya nutrisi yang seharusnya fokus untuk tanaman porang kita jadi terbagi oleh tanaman-tanaman lain, tanaman liar seperti ini yang muncul seperti rerumputan ini ya teman-teman. Nah, solusinya seperti apa? Untuk solusi penanggulangan gulma seperti ini, kita bisa melakukan beberapa tahapan terkait dengan perawatan untuk pembersihan gulmanya ya teman-teman. Yaitu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara kita bersihkan secara manual ya, dicabuti seperti ini ya, dicabuti seperti ini supaya tetap bersih lahannya dari gulma. Atau bisa menggunakan alat bantu yaitu cangkul atau sabit ya, ataupun cangkul-cangkul kecil itu teman-teman, dengan cara dicangkulkan di tipis-tipis gitu ya, supaya tanahnya itu bisa bersih dari gulma sekaligus menata bedengan. Jadi biasanya kalau sudah musim hujan itu bedengan kita sering tergerus oleh air karena kena tetesan air hujan itu ya, yang sering di musim hujan, sehingga tanah biasanya mudah abrasif sehingga perlu penataan. Nah, di saat penataan itulah kita bisa melakukan penataan sekaligus pembersihan gulma. Nah, kalau untuk teman-teman yang menanam di skala kecil ya, di pekarangan rumah, kemudian atau di lahan tapi yang lahannya tidak begitu luas, itu mungkin masih bisa dilakukan dengan cara pembersihannya menggunakan manual ataupun semi manual menggunakan alat bantu cangkul. Kalau manual kan bisa pakai tangan ya, kalau sekaligus pakai cangkul itu sekaligus tadi membersihkan gulma dan menata bedengannya. Tapi kalau sudah skala besar teman-teman, skala besar yang temanya itu skala produksi ya, untuk mencetak umbi-umbi skala banyak, itu kalau kita menggunakan cara-cara manual, menggunakan alat bantu semi manual dengan menggunakan tangan hanya dicabuti ataupun menggunakan cangkul, itu bisa dipastikan memakan biaya yang sangat tinggi teman-teman ya, memakan biaya yang sangat tinggi, dan tentunya itu akan menjadi faktor yang paling besar ya terkait dengan biaya operasional kita di lapangan, yaitu mengendalikan gulma. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan perawatan tanaman porang di masa pertumbuhan untuk pengendalian gulma, kalau untuk skala besar itu bicara skala besar di sini misalnya sudah ribuan meter, bahkan hektaran ya, per hektar-hektar itu, kalau kita tidak menggunakan cara-cara yang lebih praktis, itu kita akan kewalahan di situ dari sisi biayanya. Nah, di pagi hari ini kami ingin berbagi cerita tentang proses perawatan tanaman porang yang sudah memasuki masa pertumbuhan untuk pengendalian gulma, yaitu dengan menggunakan herbisida ya teman-teman. Ini herbisida yang biasa kami pakai, itu jenis Roundup ya teman-teman.
Ini jenis Roundup yang biasa kami pakai di tahun-tahun sebelumnya. Ini apa namanya, jenis herbisida sistemik berbentuk larutan ya teman-teman. Ini biasa kami pakai. Nah, karena di sini kami melakukan penyepraiannya nanti langsung ke ini apa namanya, lahan ya. Ini kita ibaratkan lahan yang kami punya ini ibaratnya lahan pembesaran dalam jumlah besar gitu ya teman-teman. Cuma karena ini prototipe aja di dalam rumah, di pekarangan rumah, ini tetap kita spray. Yang seharusnya bisa kita bersihkan manual gitu ya dengan tangan. Cuma ini kita ibaratkan lahan besar pembesaran, skala besarnya. Nah, ini satu hal lagi, ketika teman-teman ingin melakukan penyepraian herbisida, bercocok tanam jenis komoditi apapun ya, tidak harus porang. Usahakan kalau menggunakan tangki yang berbeda. Terus tangkinya itu dikasih tanda gitu, yang ini untuk tangki herbisida, yang ini untuk tangki POC dan penyemprotan insektisida, fungisida dan yang lain-lain. Tapi kalau teman-teman hanya punya satu ya tidak apa-apa. Tapi pastikan ketika masa peralihan dari pemakaian tangki spray kita untuk jenis pupuk-pupuk yang lain, kemudian berpindah ke herbisida, harus benar-benar dicuci yang bersih ya teman-teman. Harus dicuci benar-benar yang bersih. Bisa berkali-kali sambil digosok-gosok gitu, dikocak-kocak. Pokoknya yang bersih lah intinya. Jangan cuma sekali saja bilasnya. Karena pengalaman petani-petani itu rata-rata mereka kadang pemakaian spraynya itu ya, alat sprayernya itu mereka habis dipakai untuk herbisida lupa, kemudian dipakai untuk nyepray pupuk daun, akhirnya tanamannya pada mati. Sama kemarin di daerah kami juga begitu, sering kejadian petani penanam padi gitu, satu petak lahannya padi itu mati semua, kering semua gara-gara tangkinya yang apa namanya, harusnya dia ini bersih dari itu malah dipakai untuk nyepray. Masih mending kalau kayak gitu teman-teman ya. Ada yang spraynya itu salah obat, jadi ya seperti tadi yang saya ceritakan, dia nggak paham obatnya itu obat apa, ternyata dipakai campuran sama anaknya untuk membantu orang tuanya menyepray, akhirnya tadi padi satu petak itu mati semua. Nah ini, jadi kalau teman-teman ingin melakukan penyepraian, pastikan teman-teman harus tahu ya, misalnya kok dikerjakan sama tenaga kerjanya, minimal pas proses penyepraian herbisida harus ikut ngawal lah ya, supaya jangan sampai salah penggunaan obat dan salah dosis ya. Nah ini karena kami biasanya memakai tangki yang ukurannya 16 liter ya teman-teman, tidak kami pakai, ini kami pakai yang kecil, yang ini yang 10 liter. Ini akan kami pakai herbisidanya, ini kami kasih dosisnya 70 ya, karena biasanya kalau yang besar itu yang 16 liter itu biasanya dulu kami kasih biasanya 80 mili, kadang 75 mili, kadang ya sampai hampir 100 mili. Nah ini karena ini cuma 10 liter, ini kami kasih nggak sampai 100 mili ya teman-teman. Ini di bawahnya 100 mili, ini ya sekitar 60-an lah ya, 60 sampai 65 mili. Nah, kita masukkan sini, terus kita isi airnya ya teman-teman. Kita isi airnya, terus nanti kita kocok-kocok supaya benar-benar merata ya teman-teman. Oke, ini kita proses pengisian, kita biarkan dulu sampai penuh dan nanti kita spraykan untuk tanaman porang kita ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sudah hampir penuh. Oke, sip, penuh sudah. Ini sudah penuh. Terus kita lakukan penyepraian. Nah, ini karena saya pakai tangan satu, maaf ini saya pakai tangan kiri. Ini langsung kita lokasi penyepraian di lahan yang banyak rumputnya ini ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Sepertinya teman-teman. Nah, kita yang di sana dulu ya teman-teman. Nah, ini karena di sini sudah banyak ini ada jenis-jenis rumput apa saja ini. Ada bayam juga yang tumbuh di sini ya teman-teman. Ini porangnya juga sudah lumayan
besar ini porangnya. Maaf ini ya, agak kepotong-potong dikit videonya nanti kalau saya lagi betulin ininya, alat spraynya, soalnya sendirian ini saya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pastikan penggunaan alat spraynya nanti yang aman ya. Tangkinya ini masih manual, tangkinya yang ini ya teman-teman. Beda. Ini kita spray seperti ini teman-teman. Kita spray seperti ini merata. Kalau seperti ini kan porangnya juga kena ini teman-teman. Ini porangnya juga ikut kena, karena porangnya masih kecil. Tapi kalau untuk porang-porang yang ukurannya sudah besar, itu kan kita bisa nyepraynya di sela-sela bawahnya gitu, tidak harus ke daunnya porang kita. Nah seperti ini kita spray semuanya. Udah, kita geser ke sini ya teman-teman. Nah kalau yang di sini yang dulu kami pakai untuk uji coba menunggu si ilalang muncul. Ini ilalangnya baru segini teman-teman, karena waktu itu mati ya. Ini bekas ilalangnya ini yang mati, yang dulu mau kami uji coba terkait dengan bagaimana efek herbisida yang dipakai untuk nyepray umbi porang yang akarnya menusuk sampai ke dagingnya. Nah ini karena kemarin sudah mati duluan sebelum kami spray, waktu kami pindah dari lahan, ini kami biarkan dulu supaya ini tumbuh dulu si ilalangnya, nanti baru kami spray. Jadi kita lewati ya teman-teman nanti. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita spray sini. Kita lewati yang sebelah sana, spray juga sini. Nah kalau pohon-pohon yang besar seperti ini kan tidak harus kita nyepraynya di sini teman-teman ya, karena kita tidak dalam rangka ingin membasmi porangnya, tapi membasmi gulmanya. Jadi kita ya cukup nyepraynya yang bagian bawahnya sini. Nah kayak gini ya teman-teman. Kayak gini. Jadi nggak perlu kita spray-spray sampai atas, karena tujuan kita bukan membasmi porang, tapi ingin membasmi rumputnya. Oke, kita bergeser ke sini ya. Kita lanjut terus. Nah seperti itu caranya teman-teman ya, kami dalam penyepraian ini herbisida, pengendalian gulma pada tanaman-tanaman porang yang kami tanam. Jadi teman-teman yang menanam porang skala besar, penggunaan herbisida ini termasuk efektif ya, untuk membantu kita bekerja, membantu kita untuk meminimalisir biaya dalam perawatan tanaman porang kita, khususnya dalam mengendali gulma. Jadi kalau kita sudah tanam skala berhektar-hektar ibaratnya, bahkan ada yang puluhan hektar gitu, kita mau mengandalin tangan dengan cara dicabutin satu-satu, itu bisa habis biaya berapa puluhan juta itu teman-teman, bisa ratusan juta kalau kita tanamnya berpuluh-puluh hektar. Jadi insya Allah dengan cara seperti ini tanaman porang kita nanti akan aman. Oke ya teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini sampai di sini dulu. Nanti akan kami update lagi perkembangannya setelah beberapa minggu ke depan, kondisi tanaman porang yang kami lakukan pembersihan dengan menggunakan herbisida. Oke ya, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.